Halo sahabat, kembali lagi dengan saya Luisa Tita dalam Avi Insight. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai stres. Mungkin teman-teman atau sahabat sudah punya pengetahuan atau pengalaman tentang stres itu sendiri. Nah, mari kita bahas bersama mengenai stres. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang pengertian stres, yang kedua adalah jenis stres, yang ketiga adalah proses terjadinya stres, yang keempat strategi di dalam penyelesaian kondisi stres. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian stres itu sendiri. Nah, jadi menurut Lazarus dan Volkmann tahun 1984 bahwa stres itu hubungan yang spesifik antara individu dan lingkungan yang dinilai individu sebagai tuntutan atau melebihi sumber dayanya. Nah, jadi sahabat bisa melihat di sini ada 2 area gambar ya. Jadi yang besar itu adalah tuntutan yang harus kita penuhi, dan yang kecil adalah sumber daya yang kita miliki. Jadi terlihat bahwa ada perbedaan, bahwa tuntutan itu lebih besar dari sumber daya yang kita miliki. Baik, saya akan berikan contoh. Misalkan besok ada ujian, namun ada beberapa hal materi yang belum kita kuasai, maka sebenarnya kita berada di dalam kondisi stres. Oke, yang kedua adalah jenis stres. Jenis stres itu ketika kita memaknakan kondisi tuntutan itu adalah hal yang membuat kita menjadi lebih terdorong untuk mencapainya, kita lebih fokus, kita lebih semangat untuk mengembangkan sumber daya potensi kita. Nah, itu disebut dengan eustress. Jadi kita dalam kondisi stres yang bersifat positif. Sedangkan ketika seseorang memaknakan kondisi atau tuntutan itu adalah hal yang menyeramkan, bahwa diri kita itu tidak akan mungkin menyelesaikan persoalannya, kita merasa bahwa kita menjadi kurang bersemangat, kita merasa khawatir yang berlebihan, kita merasa tidak bisa fokus seperti itu, dan kita mungkin jadi mudah marah, sedih, lebih sensitif. Nah, itu kita masuk ke dalam kondisi stres yang negatif. Nah, kemudian kita masuk ke dalam proses terjadinya stres. Jadi yang pertama itu adalah stresor atau kondisi tekanan, tuntutan yang besar yang harus kita hadapi. Ya. Kemudian kita maknakan penilaian bahwa kondisi atau tuntutan tekanan tersebut itu lebih besar dari sumber daya kita masuk ke dalam kondisi yang stres. Lalu kita memaknakan kembali, apakah kondisi tuntutan tersebut membuat kita menjadi lebih bersemangat untuk mencapainya, lebih konsentrasi. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, kita masuk ke eustress. Nah, kalau misalkan kebalikannya, ketika kita melihat misalkan yang ujian itu adalah sesuatu yang menyeramkan, saya menilai bahwa diri kita itu tidak mungkin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di ujian besok, kita menjadi lebih khawatir, tidak bisa konsentrasi. Nah, kita masuk ke distress. Dan setiap orang ketika sudah masuk ke dalam kondisi yang distress, perlu ada penyelesaian masalah-masalahnya. Nah, itu ada strateginya, ada 2. Yang pertama problem focus coping, yang kedua adalah emotional focus coping. Nah, kita masuk ke dalam emotional focus coping terlebih dahulu ya. Emotional focus coping ini sebenarnya fokusnya adalah membuat suasana hati kita lebih positif. Ya, kita bisa melakukan relaksasi. Kita dalam relaksasi misalkan dengan mengatur pernafasan kita mendengarkan suara-suara yang menenangkan, ada suara musik dari alunan gitar, piano, atau kita juga bisa mendengarkan suara alam. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai. Kalau misalkan ada yang
dalam kondisi yang harus berada di rumah terus saat ini, bisa melakukan kegiatan memasak, bisa kegiatan melakukan bermain musik, bisa melakukan kegiatan menggambar, mewarnai, atau karya-karya apapun yang akhirnya membuat perasaan kita menjadi lebih nyaman kembali, seperti itu. Dan yang ketiga, kita menerapkan pola hidup yang sehat. Ketika dalam kondisi yang distres, sebenarnya tubuh itu jadi lebih tegang, lebih kaku gitu ya. Jadi kita perlu supaya peredaran darah itu kembali lagi lancar, kita harus minum yang banyak, makan sayur, buah, dan olahraga di rumah. Nah, itu perlu ditingkatkan agar tubuh kita menjadi bugar dan kita siap untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah kita. Nah, setelah itu adalah problem fokus coping ya. Jadi ini adalah fokus penyelesaian masalah kita. Yang pertama, jadi ketika kita di dalam kondisi yang distres itu sebenarnya pikiran kita tuh ruwet kayak benang kusut. Jadi perlu diurai. Oleh karena itu, kita perlu menuliskan, perlu menuangkan sebenarnya hal-hal apa aja sih yang membuat kita tuh merasa terganggu gitu ya. Kita tulis semuanya, misalkan ada ujian atau ada tuntutan kerja, ada masalah hubungan dengan orang lain, atau masalah perekonomian, atau masalah apapun, kita tuliskan semua secara jelas dan detail. Yang kedua, kita coba cari solusinya satu persatu. Kita coba hayatin apa ya kira-kira solusi yang terbaik. Setelah selesai memberikan solusinya, mencari solusi. Kemudian yang ketiga, jadi sebenarnya kalau di dalam kondisi yang distres itu, kadang kita juga mentok pikiran kita. Jadi kadang perlu juga bantuan oleh orang lain. Jadi kita harus terbuka supaya pikiran kita tidak mentok. Jadi kita dapat suatu insight, suatu ide yang disarankan oleh orang lain. Jadi solusi-solusinya pun akan jauh lebih tepat, efektif, dan efisien. Nah, begitu semoga apa yang saya sampaikan kepada sahabat yang saat ini kita berkegiatan di rumah, yang mungkin ada tekanan-tekanan tuntutan yang baru, yang banyak dan besar, tapi mungkin sumber daya kita belum mencukupinya untuk mencapai tuntutan itu, kita perlu menyelesaikan ya masalahnya satu persatu, dan kita yakin bahwa kita akan kembali sejahtera, kita akan kembali kuat dan bisa menyelesaikan semua masalah. Nah, bagi sahabat dan teman-teman, jika info ini berguna bagi orang lain, menurut teman-teman bisa di-sharekan juga ke orang lain. Begitu dari saya Luisa Tita Winasti, MPC Psikolog, pamit dan ketemu lagi di RV Insight selanjutnya.